yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, monopos dan mandul. Jadi istrinya divonis monopos dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, ya sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih. Kata manusia mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Jadi Anda bisa bayangkan, ada Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, berikhtiar dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, takwanya tidak setaat Nabi Zakaria, jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, baru 2 bulan 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh. Dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Di dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Quran turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan? Dengan vonis dari manusia sudah nggak mungkin dapat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan ayatnya. Bismillah. Teman-teman perhatikan saja. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya, saya ulang, di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebentar. Saya enggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya. Satu, mihrab. Kedua, salat. Ketiga, doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan mustahil kamu punya keturunan, gak mungkin terjadi ini pada kamu, sudah gak bisa ini, maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk. Mohonlah kepada Allah Sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya. Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohonnya? Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada 3 tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. Satu, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, Quran surah 9 At-Taubah ayat 18.
Yang kedua namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap, namanya mihrab. Mihrab. Ya, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihrab ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihrab, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya, misal saya pernah mengontrak cuma petakan Pak, tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi hanya untuk ibadah saja, sholatnya di situ, baca Al-Qurannya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Bahkan rizki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rizki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rizkinya Allah yang antarkan langsung di situ. Hadir di dalamnya maksudnya. Sekarang Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan, mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan salat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya salat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria menunaikan salat dan berdoa kepada Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling benar. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, salatnya belum selesai. Masih berdiri dalam salatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaim. Qaimun. Ini berdiri. Masih sholat disebut dengan yusolli. Yusolli, sedang sholat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya, baru selesai doa, sholatnya masih berdiri. Masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, mengatakan annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepada Anda akan punya keturunan. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat